Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Hai teman-teman, baru jumpa lagi ya sama Bunda. Jadi Bunda lama banget ya nggak ngonten teman-teman. Jadi kemarin pas lebaran juga Bunda belum sempet ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin sama teman-teman semuanya. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Maaf banget Bunda itu hampir 2 bulan ya teman-teman nggak ngonten dan nggak nyapa-nyapa teman-teman. Nah, siapa nih yang udah kangen sama konten-kontennya Bunda karena terlalu lama ya Bunda nggak upload videonya. Jadi ini baru bisa upload ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa sambil nemenin Bunda beraktivitas beberes ya teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa Bunda tuh lama banget nggak upload? Jadi supaya teman-teman nggak penasaran karena udah hampir 2 bulan ya teman-teman. Nah, di sini Bunda mau ngejelasin itu karena Bunda itu asam lambungnya kumat. Jadi Bunda tuh sakit asam lambungnya kemarin agak parah ya teman-teman. Jadi sebelum lebaran itu udah mulai sakit teman-teman, dan pas lebaran itu Bunda justru sakit. Yang lain pada kemana-mana, Bunda justru cuma di rumah karena memang harus bed rest ya teman-teman. Jadi kemarin itu agak lumayan parah dan sampai bener-bener kepala pusing, badan sakit semua, terus bawaannya mual, sampai dada pun sesek teman-teman. Jadi emang Bunda mengurangi aktivitas yang berat-berat juga. Nah teman-teman, di sini seperti biasa ibu rumah tangga ya, ini udah sore kebetulan, jadi Bunda mau beberes bagian dapur karena cucian piring udah sangat-sangat menumpuk. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu menunggu video terbaru dari Bunda ya, walaupun Bunda tuh kadang banyak bolongnya ya teman-teman, karena memang kalau udah sakit itu nggak bisa dipaksain untuk ngonten ya teman-teman. Ya pokoknya mohon doanya aja supaya nanti nggak kambuh-kambuh lagi ya. Sebenarnya kadang tuh Bunda yang agak ini ya teman-teman, nggak mengontrol diri gitu sama kegiatan rumah, sama kegiatan yang harus dilakukan gitu, makanya kadang suka kumat gitu ya teman-teman. Tapi karena kemarin itu kumatnya agak parah, jadi sekarang Bunda akan lebih berhati-hati lagi. Nah seperti biasa ya teman-teman, ini udah sore, jadi Bunda itu mau angkat jemuran karena udah kering, dan ini udah sekitar jam 4-an ya teman-teman. Jadi udah mulai mau diberes-beresin gitu, karena kalau sore itu sama kayak pagi gitu ya teman-teman. Kalau pagi itu kan kita nyuci jemur, kalau udah sore ya udah kita beresin jemuran yang udah kering gitu ya. Dan ini juga anaknya Bunda habis bobo siang dan baru bangun, dan dia lagi nonton TV ya seperti biasa gitu karena masih agak lesu gitu. Dan di sini Bunda lanjut buat nutup-nutup korden karena udah sore, dan setelah itu Bunda juga mau berkegiatan untuk nyapu-nyapu lagi, karena kalau nyapu itu sehari nggak hanya sekali ya teman-teman, kadang bahkan sampai 3 kali 4 kali. Jadi kalau pagi udah beberes gitu, nanti sorenya masih beberes lagi, karena kalau anak udah main gitu terus kita juga beraktivitas di siang hari itu kadang juga kotor lagi, jadi kita harus beberes lagi di sore hari. Dan udah selesai ya teman-teman, jadi nyapunya tadi ke skip ya videonya karena kebetulan lagi ada pembeli, jadi Bunda nggak sempat videoin. Dan ini udah selesai, udah digelar lagi karpetnya, dan di sini Bunda lap bagian meja karena tadi agak sedikit kotor. Ya udah kita taruh mejanya seperti semula. Jadi kalau pagi itu seperti ini, sore nanti juga kembali seperti ini. Jadi mana-mana yang kotor dibersihkan. Dan di sini Bunda lanjut buat mandiin anaknya Bunda, karena dia tuh tahu kalau misalnya waktunya mandi tuh kapan, waktunya makan, waktunya tidur siang gitu. Jadi kalau udah dengar azan gitu, habis asar gitu, dia udah tahu bahwa itu waktunya dia mandi kayak gitu ya teman-teman. Jadi udah Bunda biasakan seperti itu supaya nanti dia juga bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi waktunya mandi-mandi, waktunya tidur-tidur, waktunya main juga main kayak gitu. Dan nggak berasa sebentar lagi anaknya Bunda udah mau masuk sekolah ya teman-teman, udah mau masuk TK. Jadi ya alhamdulillah lah, nggak berasa gitu, bayi yang dulunya kecil sekarang udah gede gitu, nggak berasa banget ya teman-teman. Nah maafkan juga suara Bunda yang agak sarak-sarak ini teman-teman, dikarenakan ini masih ada sisa-sisa batuk karena kemarin juga pas sakit itu ada batuknya, ada flu-nya, dan itu agak lumayan parah dan sembuhnya agak lama banget ya. Untuk batuknya itu sekitar 1 bulanan lebih Bunda tuh batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi untuk ngomong aja tuh kayak kadang tuh suka sakit gitu tenggorokan teman-teman. Nah teman-teman, inilah aktivitas Bunda yang sambil jualan, sambil ngurusin rumah. Jadi walaupun sibuk jualan, tetap Bunda itu menomorsatukan anak juga. Jadi kebutuhan anak, terus aktivitas anak, Bunda harus selalu dampingin, harus selalu
penuhin apa yang dia butuhin gitu ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu keuntungan untuk para ibu rumah tangga yang bisa buka warung atau usaha di rumah ya teman-teman. Jadi masih bisa disambi-sambi dengan kegiatan rumah. Nah apalagi nanti bunda juga punya tambahan kegiatan lagi, yaitu antar jemput sekolah ya teman-teman ya. Walaupun nanti di saat antar jemput itu bunda harus tutup warung sebentar, dan jaraknya juga nggak jauh sih dari rumah ke sekolahnya dia nanti. Tapi kalau untuk antar nanti bisa ayahnya dulu yang antar sebelum dia berangkat kerja. Cuman kalau untuk jemput itu harus bundanya yang jemput, karena ayahnya kalau pulang kerja itu sore ya teman-teman. Dan ini seperti biasa, setelah dia udah selesai mandi, udah ganti baju, dia pasti bakalan peluk bundanya, karena sesayang itu ya, namanya juga anak ke bundanya. Dan bunda di sini lanjut buat tutup korden bagian kamarnya anak yang bunda jadiin jadi gudang barang-barang warung juga ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat itu tumpukan cucian yang udah kering belum bunda beresin. Pokoknya kerjaan rumah itu kayak nggak ada habisnya ya teman-teman kalau diturutin gitu ya, ada aja yang harus dikerjain. Apalagi kalau misalnya lagi beberes, misalnya lagi nyuci piring, atau mungkin lagi beres-beres yang lain gitu, terus ada pembeli yang manggil-manggil gitu. Nah karena rumahnya bunda ini kecil ya teman-teman, nggak terlalu besar, jadi kalau misalnya ada pembeli yang manggil itu udah langsung dengar, dan bunda bisa langsung nyamperin pembeli untuk ngelayanin mereka mau belanja apa gitu. Dan di sini kalian bisa lihat untuk raknya ini agak sedikit berubah posisinya, jadi agak lebih maju gitu, dikarenakan kemarin pas lebaran itu bunda bersih-bersihin bagian warung, dan raknya bunda geser agak ke depan ya teman-teman. Jadi ini kelihatan agak sempit lagi ya, dikarenakan bertujuan supaya ruang tamunya bunda depan TV itu bisa agak luas, karena kalau lebaran itu pasti saudara-saudara itu pada datang, jadi pada ngumpul. Nah karena rumahnya kecil, jadi sebisa mungkin gimana caranya tetap ditata supaya warung juga bisa tetap terkondisikan, terus ruang tamu juga agak luasan gitu ya teman-teman. Pokoknya gimana caranya kita ngatur aja lah di rumah minimalis tapi masih tetap bisa buka usaha gitu ya teman-teman. Karena dulu bunda awal mau buka usaha itu, dulu kan belum punya tempat, tapi udah nekat aja dengan tempat yang seadanya, jadi mengorbankan ruang tamu untuk dibikin tempat usaha. Jadi kalau misalnya lagi mau ada acara, mau lebaran gitu, pasti bunda tuh geser-geser bagian rak, bagian barang-barang warung. Karena kalau misalnya dulu kepikiran mau sewa gitu di tempatnya bunda itu, biaya sewa untuk tempat usaha ataupun ruko gitu lumayan mahal ya teman-teman per tahunnya. Jadi karena modalnya juga belum ada, dan bunda juga buka warung dengan modal seadanya, ya udah nekat aja gitu jualan di rumah gitu dengan mengorbankan tempat yang ada. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah berjalan 4 tahun ya teman-teman, aman-aman aja, lancar-lancar aja. Cuman kadang terkendalanya itu di saat barang datang bunda bingung mau naruhnya di mana gitu. Cuman ya sebisa mungkin ya, walaupun nanti ditumpuk-tumpuk di kamarnya anaknya bunda. Jadi karena ya itu tempat yang kosong di saat sekarang ini, jadi itu yang bunda pakai untuk gudang, untuk naruh-naruh barang dagangan sementara ya teman-teman. Karena anak juga masih bobok sama bunda, jadi kalau misalnya ada barang datang bunda taruh di situ dulu untuk saat ini. Mungkin nanti kalau dia udah gede dan nanti ada rezeki, bunda baru pikirin lagi untuk bikin tempat lagi untuk naruh-naruh barang dagangan. Dan di sini bunda lanjut buat refill bagian es krim, karena ini udah sore dan bunda juga lihat udah banyak yang berkurang banyak gitu. Jadi bunda langsung isiin aja refill lagi, sekalian bunda ngecek mana-mana yang tinggal sedikit atau yang justru udah habis. Jadi nanti di saat sales itu datang untuk kunjungan bisa langsung tahu apa yang bakalan diorderin gitu. Karena kalau untuk es krim itu bunda ngecek sendiri, dan bunda itu ordernya sesuai apa yang paling laku aja, apa yang paling diminatin aja gitu. Jadi nggak semua nama atau semua rasa itu bunda order gitu, karena di tempatnya bunda itu justru yang paling laris itu yang 2000-an, terus yang boba, ya intinya yang ada di sini itu yang paling laku gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya nanti semuanya diorder dengan semua varian rasa, sayang banget kalau misalnya itu justru sedikit peminatnya, maka nanti bakalan lama gitu ya. Nah daripada kayak gitu, jadi bunda tuh ordernya sesuai dengan apa yang paling laku aja. Dan es krim adalah barang yang paling best seller juga, karena di semua cuaca tetap laku ya teman-teman. Apalagi sekarang ini lagi panas banget cuacanya di daerahnya bunda. Jadi kalau siang itu panas, malam juga panas, pokoknya gerah gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk es krim itu peminatnya nggak cuman anak-anak aja, jadi remaja,
kerja, anak kuliah, terus ibu-ibu, kadang bapak-bapak juga banyak juga yang pada beli es krim gitu. Jadi untuk semua kalangan gitu. Makanya kalau misalnya di warungnya kita ada es krim itu bisa menambah omset kita ya teman-teman. Dan buat kalian yang bertanya-tanya di kolom komentar gimana cara daftarnya untuk jualan es krim. Nah, dulu itu Bunda ceritanya tuh karena pengen ada tambahan omset terus supaya warungnya juga makin rame gitu. Bunda kepikiran untuk jualan es krim. Nah, dulu tuh Bunda nyarinya di Facebook, di marketplace teman-teman, dan alhamdulillah nemu salesnya dan itu langsung disamperin sama salesnya. Cuman kalau kalian pada nanya nomor telepon salesnya, nah itu pasti udah beda ya teman-teman, karena di sini aja salesnya itu rollingan, jadi gonta-ganti orang. Bahkan nomor untuk sales es krim aja Bunda udah nyimpen banyak, dikarenakan kalau udah ganti orang nanti rollingan lagi, ganti orang lagi gitu. Makanya kalau misalnya Bunda mau ngasih nomor telepon pasti beda wilayah, beda sales gitu ya teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya kalian pengen, kalian coba buka aja di Facebook, cari aja di marketplace, siapa tahu nanti nemu juga gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi inilah kegiatan Bunda setelah lama nggak ngonten, setelah lebaran, masih seperti biasa dengan kesibukan di warung dan juga sebagai ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman, doain Bunda supaya bisa aktif lagi dan nggak sakit-sakit lagi, karena buat penderita asam lambung itu kadang tiba-tiba kumat dengan kepala yang berat, pusing, itu benar-benar nggak enak. Jadi mohon doanya supaya dikasih sehat selalu, jadi bisa aktif selalu ya di YouTube. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menunggu video-videonya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.